Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Alhamdulillah malam ini bisa ketemu sama Asti lagi di segmen Cermal. Nggak tahu edisi yang keberapa ya, sudah lah ya. Yang terpenting ada Cermal ya. Aku mau ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang masih sangat mau menunggu segmen Cermal ini. Meskipun di channelku sendiri segmen ini agak sedikit kurang peminatnya, tapi gak tahu, aku ngerasa kayak ya seneng aja gitu ngasuh segmen ini, karena aku sendiri kayak bisa jadi yang bisa berbagi juga, bisa curhat juga kan, bisa ngobrol, bisa sharing sama kalian di sini, bisa saling berbagi juga sama kalian di sini ya. Selamat malam untuk subscribernya Big Tulus Official tanpa terkecuali, subscribernya Mas T dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, yang di dalam negeri juga sampai di luar negeri, pokoknya semuanya Mas T ucapkan semoga tetap dalam kondisi yang baik, selamat beraktivitas untuk hari ini. Mungkin masih ada yang berkegiatan di malam hari, ada yang lagi lembur, atau mungkin lagi mempersiapkan segala sesuatunya ya. Selamat malam buat kalian, semoga Allah lancarkan segala urusan baiknya. Kemudian yang lagi kerja juga selamat kerja, hati-hati. Untuk yang sudah beranjak pulang, mungkin sudah sampai di rumah, jangan lupa mandi, bersih-bersih dulu baru tidur ya teman-teman ya. Dan untuk yang sudah mulai beristirahat, selamat beristirahat lagi dan lagi. Mudah-mudahan segmen Cermal ini jadi teman tidur buat kalian ya. Meskipun ya nggak banyak juga yang meminati acara ini, tapi ya nggak apa-apa lah. Terima kasih banyak untuk responnya soal video yang kemarin. Ntar sih guys, mataku gatal banget loh. Kemarin yang soal video Mas T ngebahas depresi dan lain sebagainya, itu ada sebagian yang anggap enteng dengan hanya berkomentar, ya udahlah, gak usah depresi aja apa, kayak gitu. Terus ternyata banyak teman-teman yang ngalamin hal yang sama dengan aku di channelku, dan ada beberapa teman-teman juga yang juga istilahnya itu ya mungkin kategorinya sama, atau justru mereka juga mengalami apa yang aku rasain sebelumnya, dan mereka berhasil bangkit dari apa yang aku rasain gitu loh. Terima kasih banyak pokoknya untuk kritik, saran, kemudian beberapa hal yang kalian sampaikan juga. Semangat, ada yang WhatsApp Mas Tulus juga loh, terima kasih banyak. Menyemangati, ngasih referensi, baca buku ini Mas, lakukan ini, kemudian konsumsi ini, kemudian zikir dan lain sebagainya. Terus ada yang bilang yang seorang spiritual kok bisa kena depresi katanya gitu. Dan sorry ya teman-teman, aku di sini nggak pernah mengatakan kalau aku tuh seorang spiritual. Aku bukan seorang dukun atau ustadz atau kiai yang bisa nyembuhin orang. Aku bukan di situ. Dan menurut aku ya, kalau kalian anggap ini remeh atau kalian anggap ini receh, buat aku depresi itu bisa dirasain sama siapa aja, sama semua orang. Dan ya bener kata salah satu subscriberku yang bilang, emang sedikit yang akan ngerti kita Mas T, sedikit orang yang akan memahami apa yang kita sampaikan ya. Karena biasanya orang-orang tertentu yang bisa memahami apa yang kita sampaikan, tapi banyak betul orang yang masih belum bisa memahami secara detail, secara positif apa yang Mas Tulus sampaikan gitu ya. Aku paham, aku ngerti, karena beberapa hal yang aku sampaikan juga beberapa hal yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak nyata, sehingga ketika banyak orang meragukan juga ya wajar-wajar aja. Kemudian banyak yang menghujat pun wajar-wajar aja. Cuma kalau boleh saya kasih pesan, ketika jenengan gak suka dengan apa yang aku tampilkan atau dengan konten yang Mas Tulus tayangkan, setidaknya gunakan bahasa yang baik ya. Gunakan bahasa yang ramah tamah, seperti halnya kita orang Jawa, seperti halnya kita orang Timur yang seharusnya bisa lebih sopan santun dalam berbicara gitu loh teman-teman. Tapi ya inilah Indonesia ya, inilah plus 62. Karena di dunia aja dikenal kalau
netizen plus 62 tuh netizen terjahat dengan mulut terjulit sedunia. Terjulit loh ya, bahkan beberapa media internasional sempat mengupas ini dan mengatakan kalau ya pemirsanya orang Indonesia ini kebanyakan memang ya pro kontranya tuh cepet banget dan mereka tuh maha benar semua. Jadi ya walaupun banyak yang bilang ada namanya Mas Rio, dia tuh suka marah-marah banget kalau ada yang ngecek-ngecek aku gitu loh. Sama kayak ibarat kata dia punya kakak, kakaknya diusik orang gitu loh. Kalau Mas Rio tuh kayak gitu, dia langsung komentar ke orang-orang yang komentarnya nggak enak, langsung dibalesin sama dia. Aku sering cek kok, sering baca, tapi aku diem. Dalam hal ini untuk sekedar meladeni orang-orang seperti itu kayaknya aku tuh nggak punya waktu loh teman-teman. Ya, jadi untuk sekedar bersosialisasi dengan orang-orang yang tidak suka sama aku tuh sesuatu yang nggak gampang untuk dilakuin. Dan buat aku tuh nggak ada waktu lagi. Mendingan aku ngeladenin WhatsApp yang sudah masuk yang jumlahnya udah ribuan dan aku nggak tahu udah dibales masuk lagi, dibales ada lagi, dan itu setiap hari ada loh teman-teman. Setiap hari ada yang WhatsApp Mas Tulus. Dan itu tuh banyak sekali dan sekali lagi mereka adalah pemirsa, mereka adalah pendengar, mereka adalah yang melihat. Sedangkan mereka tidak pernah mau tahu ketika ya aku pengen cerita, ya aku pengen follow channelmu ya karena aku pengen melihat kamu dengan kondisimu yang baik-baik aja gitu loh. Dan mereka nggak akan pernah mau tahu, oh saya lagi sedih, oh saya lagi pusing, saya lagi apa. Walaupun terkadang-kadang barbarnya mereka tuh ketika saya lagi nyanyi, lagi kerja, mereka langsung telepon yang kenapa sih Mas online tapi nggak dibales. Gimana caranya Mas Tulus bales? Kadang-kadang aku ngasih penjelasan itu ke subscriber agak sulit ya, karena mereka sebagian besar tahu kalau Mas Tulus itu Sabtu Minggu biasanya nyanyi, kerjanya sudah nyanyi. Tapi ketika di hari Sabtu Minggu itu kan mereka juga libur. Ya maunya ada waktu buat sekedar cerita ke Mas Tulus gitu. Tapi Mas Tulusnya kayaknya memang gimana harus jawab ketika kita lagi nyanyi kan nggak mungkin. Suara musik, suara apa dan lain sebagainya. Nah ini hal-hal yang masih belum dipahami secara benar oleh para subscriberku. Jadi yang mereka tahu adalah ya saya artis di channel ini, saya adalah seseorang yang bisa di channel ini tuh saya seseorang yang bisa untuk anggaplah orang yang mereka kagumi, anggaplah mereka mengagumi itu. Tetapi dalam hal ini aku nggak bisa bilang juga kalau aku bisa kalian ganggu 24 jam gitu loh. Ada waktunya Mas Tulus harus istirahat. Kalau subscriber lama pasti sudah paham, setiap hari Senin itu Mas Tulus pasti istirahat karena kerja dari Jumat, Sabtu, Minggu. Nyanyi, MC, dan itu tuh bisa beberapa tempat. Aku sekali MC itu bisa pagi, MC siangnya masih musik sampai sorenya musik sampai malam. Jadi kegiatan aku sebetulnya cukup padat ketika weekend. Dan banyak yang masih belum bisa memahami itu. Banyak yang belum tahu. Kenapa sih online kok nggak dibalas? Kenapa sih harus kayak gini? Kenapa sih aku? Nah, jadi hal-hal ini yang masih belum bisa aku jelaskan ke subscriber, masih banyak yang nggak paham. Balas apa Mas? Kan gimana ceritanya aku lagi nyanyi terus balas, aku lagi kerja terus balas WhatsAppnya jenengan, itu sebetulnya bukan sesuatu yang mudah ya. Karena ngebalas WhatsAppnya jenengan kalau yang bercerita soal sesuatu yang nyeleneh-nyeleneh, misalnya cerita soal apa, kepribadian kalian, pengen dilihat dan lain sebagainya, aku nggak bisa semudah itu buat ngebuka kan. Aku harus ada jeda, ada waktu di mana aku diam kemudian fokus balas WhatsAppnya sampean gitu loh. Tapi banyak teman-teman yang justru masih kayak belum bisa nerima dengan posisiku, masih belum bisa nerima dengan keadaanku, masih nggak terima-terima aja. Itu masih banyak. Jadi aku tegaskan lagi teman-teman ya, tekanan-tekanan itu hanya bagian kecil pendorong kenapa aku sampai divonis depresi. Menurut aku itu bagian kecil ya, bagian kecil. Dan aku sudah sangat belajar sekali untuk, teman-teman, aku tuh udah sangat banyak belajar sekali dari menghadapi subscriber. Dan channel ini kan udah 2 tahun ya. Channel itu udah 2 tahun. Dan kalau dikategorikan netizen jahat atau netizen julid dengan mulutnya buat saya depresi, buat saya nggak kuat untuk ngadepin semua ini. Aku punya teman dengan channel yang cukup besar, sudah di atas 1 juta, dan dia bilang,
Saat ini lu masih kecil, lu di atas 100 sampai di bawah 1 juta, itu lu akan ngadepin netizen yang barbar banget. Lu masih ada waktu buat ngeladenin mereka. Tapi saat lu sudah besar, channel YouTube lu sudah di atas 1 juta, lu nggak akan sempat buat ngeladenin itu, ngeladenin mulut-mulut mereka. Jadi dia bilang, gue udah pernah diproses itu. Gue pernah di posisi lu menghadapi netizen-netizen yang mulutnya julid. Apalagi lu tuh ngebahas sesuatu yang mistis, yang gak semua orang bisa paham. Orang penasaran, tapi banyak yang gak paham karena penasarannya. Nah, beberapa hal ini yang memang sebetulnya pengen banget Mas Tulus jelaskan, bahwa gak bisa sembarangan juga ketika aku pengen bahas ini. Dan kalau dikategorikan ini yang menyebabkan aku depresi, secara garis besar bukan. Banyak yang nanya, Mas Tulus jangan pikirin netizen, Mas Tulus jangan pikirin mulut orang. Enggak, ya kalau dikategorikan bagian kecil pendorong aku depresi atau aku pusing, ya aku jujur teman-teman. Tapi kalau 100% penyebab aku jadi depresi gara-gara mikirin netizen, gara-gara subscriberku yang maaf, barbar segala macam, itu enggak, itu salah ya. Aku sudah cukup memahami dengan karakter itu. Aku sudah cukup mengerti dengan kondisi yang seharusnya aku hadapi sekarang. Karena dengan kondisi yang seperti ini, aku sendiri pengen melawan. Tapi ketika aku menyadari, oh ya posisiku adalah ini gitu. Aku adalah YouTuber, ibarat kata aku adalah public figure di channel ini, ya nggak mungkin dong. Ya jadi seperti yang dibilang sama temanku, kamu nggak punya banyak tangan untuk menutup mulut mereka. Mulut mereka banyak. Yang nyinyirin kamu, yang nyindir kamu, yang ngata-ngatain kamu tuh banyak banget. Tapi kamu punya 2 tangan penutup telinga. Tutup telinga kamu, simak apa yang mereka lakukan, sesuai dengan, mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang mereka ucapkan. Dan beberapa hari belakangan itu teman-teman, subscriberku itu mulutnya itu bawa fisik. Ada istilah goblok, ada istilah monyet, ada istilah hewan-hewan dan lain sebagainya. Fisik bully-buliannya, dan kalian itu jarang membaca. Kenapa? Karena kalau komentar yang berbau sara, kemudian komentar yang berbau body shaming, yang menghina badan dan lain sebagainya, itu bisa otomatis terhapus. Meskipun aku tetap bisa baca, aku masih tetap bisa baca ketika komentar sudah tidak ada. Apa mungkin kalian tulis kemudian kalian hapus juga, aku nggak tahu. Mungkin kalian sudah menghina sebelumnya kemudian kalian hapus dan lain sebagainya. Mungkin kalian beranggapan kalau aku nggak tahu. Sebetulnya yang sudah kalian hapus itu datanya ada di YouTube Studio, nama aplikasinya. Dan itu bisa disimak sama semua kreator ataupun saya sebagai pemilik akun. Jadi saya tahu apa yang kalian tulis sebetulnya. Cuma saya milih buat diem, walaupun sudah kalian hapus. Ya teman-teman, dulu ada subscriber yang mengatakan saya, udah Mas mendingan nyanyi aja. Mas cari duitnya dengan nyanyi, gak usah bahas apa-apa. Mas gak usah cari-cari itu. Aku diem aja, ngata-ngatain saya. Nih indi gua balabal, suka ngomongin orang, suka ngomong ini, suka itu, ini bohong. Terus dibilang saya makan duit sedekah dan lain sebagainya. Nah, semua itu aku dengerin doang. Pada dasarnya apa, lambat laun orangnya WA saya sendiri. Mas saya minta maaf dengan apa yang sudah saya pernah katakan dulu. Saya bilang ya udah Mas saya maafin, tapi ya sudah. Yang udah ya udah, nggak usah dibahas lagi. Sama halnya ketika kita udah ngerasa sakit hati sama orang. Memaafkan itu tuh gampang banget. Ya gue maafin lo. Tapi apa sakitnya lupa? Enggak. Ya teman-teman. Jadi di sini aku sedikit kasih klarifikasi juga bahwa enggak karena subscriber Mas Tulus kayak gini, bukan karena subscriber yang barbar dan lain sebagainya. Kenapa aku sampai seperti ini? Tidak. Tapi intinya memang aku sedang dalam kondisi yang tidak baik untuk pikirannya, untuk kondisi badannya, sehingga aku diserang yang namanya depresi. Ya teman-teman ya. Kita closing untuk omongan yang depan, kemudian kita lanjutkan omongan yang belakang soal rasa sakit hati. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat soal luka yang diberikan oleh orang yang pernah ada di hati kita. Mantan suami, mantan pacar, atau mantan istri, atau orang yang pernah dekat dengan kita. Yes, I know, manusia itu yang maha pengampun, maha pemaaf itu hanya Allah. Jadi kita pasti hanya second person lah. Ibarat kata kita tuh hanya sekian persennya dari sifat yang Allah miliki, pemaaf tadi. Dan Allah maha pengampun, tapi kita belum tentu.
Dulu mungkin jenengan pisahnya dengan kondisi yang bercerai, dengan kondisi yang selingkuh. Suami atau istrinya selingkuh. Ketika putus dari pacarnya mungkin pacarnya selingkuh dan lain sebagainya. Atau ada luka yang pernah dilakukan sehingga ada ketidakcocokan antara kalian berdua. Antara pasangan satu sama lainnya. Kemudian lambat laun dengan keadaan waktu ada yang beralasan untuk memaafkan daripada kita jadi fitnah. Terus demi anak ada juga ya toh, tetap memaafkan loh ya, memaafkan. Semuanya sudah dimaafkan, semua sudah selesai. Tapi kita manusia. Sekali lagi kita manusia biasa. Apakah kita bisa memastikan soal sesuatu yang sudah kita rekam dengan kondisi di kepala kita, disakitin, diselingkuhin, dibohongi, dimanfaatkan, kemudian hal-hal baik yang udah pernah kita lakukan itu dihapus, dirubah, atau dibalas dengan sesuatu yang jelek. Hal-hal sakitnya mungkin bisa kamu maafkan. Aku sudah memaafkan kesalahan mantan istriku, mantan suamimu, mantan pacarku, mantan teman-temanku yang sudah nyakitin aku dengan kata-katanya, dengan perbuatannya. Tapi ada satu hal yang belum kalian tahu. Mungkin kalian gak tahu hal ini. Pengen tahu apa? Trauma. Memaafkan itu sangat mudah. Yes, aku bisa maafin kamu. Demi anak-anak dah, kita tetap aku maafin yang udah-udah. Tapi kan yang namanya pernah dipukul atau pernah dibacok, ada lukanya, mau diplester kayak apa, pasti ada bekasnya. Sama halnya kayak kaca dikeprok, ya oke, bisa bersatu lagi di lakban, tapi kan ada bekas lakbannya. Gak akan mungkin bisa utuh seperti sedia kala. Jadi, teman-teman, kita yang pernah melakukan kesalahan, patut berpikir kalau ya mungkin ini karmanya kita lah ya, ini karma saya atau karma kita di masa lalu pernah nyakitin orang, kemudian kita disakiti balik sama orang lain dengan kondisi yang seperti itu. Kita akan merasa kalau oke lah, ini sudah karmanya gue sekarang karena dulu gue pernah nyakitin orang, misalnya begitu. Oke, kemudian hal yang berikutnya adalah kemudian kamu memaafkan orang yang nyakiti kamu, yang dijadikan Tuhan sebagai karma untuk nyakitin kamu, ya kan? Kemudian kamu memaafkan. Sekali lagi, kamu maafkan itu gampang. Oke, aku maafin kamu, kita selesai. Kita masing-masing. Anak kita urus masing-masing. Misalnya kita sudah punya anak. Kemudian, pertanyaanku adalah, apakah lukanya akan sembuh begitu saja? Apakah sakitnya akan berhenti begitu saja? Jawaban saya tidak. Sakitnya akan terus terngiang. Bahkan ada beberapa orang yang ketika sudah menjadi janda atau duda, karena dulu mungkin KDRT perempuan ya, mungkin suaminya juga tuh capek-capek nyari uang, ternyata istrinya selingkuh. Banyak yang justru menjadi trauma ketika ingin menjalin hubungan dengan orang baru. Mau maju kayaknya, aduh ntar gue disakitin lagi. Mau ada yang baru lagi, kita malah jadi ragu. Jadi kita jadi ilfeel, kita jadi overthinking ketika ada yang deketin kita. Hanya gara-gara masa lalu tadi. Oke. Sudah, kan udah dimaafin Mas Tulus. Masalahnya di mana? Oke, nggak ada masalah buat kamu dan dia. Sudah semuanya clear. Dosanya sudah dilebur sama Allah, anggaplah begitu. Tapi soal trauma, dendam, sakit hati, istilahnya adalah sakitnya itu belum bisa sembuh. Sembuh secara total itu belum tentu bisa. Banyak perempuan dan laki-laki, suami atau istri yang ditinggalkan sama suami, ditinggalkan sama istrinya dengan kondisi pernah disakiti sebelumnya, jadi takut membuka hati. Apalagi sosok perempuan. Kalau perempuan kan paling bisa ngejaga nafsu dan lain sebagainya. Ya ibuku tuh bertahun-tahun janda. Jadi perempuan itu memang makhluk paling bisa menahan hasrat. Beda dengan laki-laki. Tapi ada juga sebagian laki-laki yang justru bisa bertahan karena traumanya tadi. Karena dulu gue pernah disakitin. Jadi oke, memaafkan selesai, tapi sakit, traumanya itu belum hilang. Tidak akan semudah itu hilang. Jadi akan ada beberapa hal yang membuat kita justru faktornya tadi loh, efek jangka panjangnya, efek jangka panjang dari perdebatan, efek jangka panjang dari perpecahan sebelumnya, itu yang akan membuat kita sedikit merasa lebih kayak aduh, gak bagus nih posisinya, gak bagus nih jalin hubungan lagi, ntar diginiin lagi.
Akhirnya apa? Ujung-ujungnya ada loh yang sampai fokus ngurus anak dan nggak mau nikah lagi, itu ada juga. Udah mendingan saya ngurus anak aja deh, saya nungguin anak aja, saya nggak mau macam-macam. Ada yang kayak gitu, saking udah capeknya, saking udah trauma dengan sesuatu. Nah, jadi gini teman-teman, jangan mentang-mentang kamu bisa nyakitin, jangan mentang-mentang kamu masih bisa melakukan apa yang kamu lakukan. Jangan lakukan itu ya. Mas Tulus ingetin, boleh nyakitin, minta maaf sudah, tapi jangan yang tajam-tajam lah. Itu pun belum tentu bisa dilupain sama mantan kamu. Ya, jangan mentang-mentang kamu merasa kayak gue bisa sih, bodo amat. Gue cantik, wajar gue tinggalin. Gue ganteng, wajar gue tinggalin. Gue masih bisa dapetin yang lebih dari dia. Oke, aku percaya. Apa kamu mikir jangka panjangnya orang yang pernah kamu sakitin? Enak gak jadi yang disakitin? Dia korbannya kamu loh. Dia lagi ngeluh, dia lagi belum bisa move on gara-gara takut. Ada orang baru yang katanya mau tanggung jawab jadi takut. Ada yang mau deketin katanya mau bener-bener serius tapi takut juga. Itu karena apa? Karena rasa takut. Rasa takutnya ketika pernah kamu tinggalin, pernah kamu sakitin. Kejam kan dunia ini? Kejam banget. Kamu sekarang enak dengan posisi kamu, dan tetap kamu, kok orang udah dimaafin kok, ya urusan dia. Iya, tapi mikir nggak, kalau di belakang kamu, di belakang dia, jangka panjangnya itu orang akan susah untuk ngelupain sakit hatinya. Dan itu nggak akan bisa dia lupain. Apalagi kalau orang-orang dengan prinsip hidup, dengan bintang tertentu, zodiak tertentu yang memang punya sifat keras hati yang susah untuk melupakan sesuatu. Ada loh orang-orang yang masih bisa nyimpan lukanya cukup lama. Sampai sekarang aku yakin masih banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin pernah cerai sama istrinya, sama suaminya, dan sampai sekarang masih belum bisa ngelupain rasa sakitnya. Atau mungkin dulu istrinya digebukin sama suaminya, KDRT, pernah dipukul sampai berdarah, ada luka dan lain sebagainya. Mungkin bekasnya masih ada. Jadi dia trauma untuk ngadepin rumah tangga lagi, ya wajar kan? Dan ada manusia-manusia seperti ini. Jadi jangan seenak udelmu, jangan semau kamu ketika kamu nyakitin orang. Satu hal, apapun yang kita lakukan itu ada karmanya. Karma baik, karma buruk, semua akan berimbas kepada kita. Kamu baik sama orang, ya kamu bakal dapat yang baik. Kamu jahat sama orang, ya kamu bakal dijahatin orang suatu saat. Sama halnya sekarang, mungkin antara dua. Yang pertama mungkin sudah karmanya kita disakiti, karena dulu pernah kita nyakitin orang, atau emang kita gak pernah nyakitin orang tapi tetap disakiti juga, ya berarti emang Tuhan lagi ngasih ujian itu. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, sebetulnya Tuhan itu ngasih ujian sesuai dengan batas kemampuan kita. Kalau kamu gak mampu, kamu gak akan diuji. Dan melupakan itu gampang, memaafkan itu mudah, tapi menghilangkan sakit dari apa yang sudah pernah kalian lakukan itu susah sekali, teman-teman. Ini kenapa masih banyak orang susah move on, masih banyak orang susah untuk melangkah ke depan. Ya, karena kamu dulu yang nakal, atau kamu yang ngerasa kamu ganteng, kamu cantik, kamu hebat, uang kamu banyak, kamu bisa ngelakuin segalanya menurut kamu, versi kamu. Dan sudah selesai, cerai dengan baik-baik, monogami lancar, semua sudah dijelaskan, jadi gak ada urusan lagi dong. Ya, saya tahu. Tapi jangka panjangnya lagi kita pikirin. Kamu mikir gak, bekas luka yang pernah kamu injek, bekas luka yang pernah kamu pukul dulu masih ada, pelipisnya pecah dijahit, masih ada bekas lukanya. Ingatan seorang perempuan tentang suami yang berselingkuh, bahkan ada loh perempuan yang masih bisa memaafkan seorang laki-laki yang berzina di depan sang istri. Jelas-jelas zina depan mata. Oke, saya bisa akui
jempol buat yang bisa melupakan. Tapi saya tanda tanya untuk rasa sakitnya apakah bisa lupa begitu saja? Silahkan ditanyakan kepada yang pernah mengalami. Buat aku itu nggak gampang. Teman-teman, aku kalau sekedar netizen dengan bahasa yang ngata-ngatain aku macam-macam, aku nggak terlalu ingat lah ya, masa bodoh lah. Saya kembalikan kepada mereka, karmanya masing-masing. Tapi kalau body shaming yang pernah dilakukan teman-temanku sampai sekarang, wah, luar biasa. Apa aku bisa lupa itu? Enggak. Aku nggak bisa lupa dengan apa yang sudah orang katakan ke aku. Bahkan aku pernah sayang sama orang. Aku sayang sama dia. Aku perjuangkan segala sesuatunya. Dia bilang aku apa? Gara-gara keanehan di tubuhku, aku seorang indigo dan lain sebagainya. Apa dia bilang? Aku dibilang kelainan jiwa. Apa sampai sekarang aku lupa? Aku maafin semuanya. Aku udah lepasin, lillahi ta'ala. Aku sudah maafkan semuanya. Tapi maaf toh, sakitnya belum hilang. Apalagi kalian-kalian yang dulu pernah tulus sama orang, ngelakuin pacaran tuh tulus, nikah tuh tulus, perjuangan bersama-sama. Gimana rasanya ketika aku pernah di satu posisi yang aku belum lupa sampai detik ini adalah ketika dia sakit, aku mati-matian memperjuangkan dia sampai sembuh. Tapi saat dia sudah sembuh dan kita yang sakit, apakah kita diperjuangkan? Tidak. Apa itu nggak sakit? Itu sakit banget loh. Itu nggak bisa kita lupain. Aku pernah ngalamin itu. Aku mati-matian belain biar sampai dia sembuh dengan sakitnya. Oh yes, karena kita sayang, karena kita tulus. Maaf, bukan aku ngatain aku baik nggak, tapi karena memang jiwa kita jiwa baik. Kita berjuang untuk orang yang kita sayang, kita lakuin semuanya. Tapi giliran kita yang sakit dan dia sudah sembuh, apakah dia mikirin kita? Apa dia sama dengan kita? Kalau jawabannya tidak, apa kamu gak sakit hati? Munafik kalau kamu gak sakit hati. Walaupun dalam hati pasti ada yang, ya Allah kok balasannya begini sih? Gue baik loh sama dia. Aku sayang loh sama dia. Aku lakuin semuanya buat dia. Tapi kenapa dia balasannya kayak gini? Pasti ada rasa sakit hati, sedikit, meskipun sedikit. Nah, hal-hal kecil ini beberapa hal yang pernah aku alami gitu loh. Terakhir aku kayak berhadapan dengan seorang mantan yang psycho, menurut aku ya. Mantan pacarku yang terakhir ini, menurut aku kayak sejenis psycho. Jadi dia tuh tiba-tiba bisa berubah pikiran, bisa mengaku depresi, mengaku lupa ingatan, macam-macam. Jadi kayak aku tuh kayak sengaja dipermainkan kalau menurut aku. Bahkan kebodohan-kebodohan yang pernah aku lakukan sebelumnya itu adalah yaitu aku terlalu sayang sebetulnya terhadap orang lain. Aku terlalu cinta sama orang itu. Sehingga ketika aku tidak mendapatkan apa yang harus aku dapatkan tuh rasanya kayak hancur. Jujur. Tapi bukan itu yang gak bisa aku lupain. Sorry, bukan soal indah-indahnya. Bukan soal karena aku sayang sama dia aku gak bisa ngelupain. Bukan karena aku cinta sama dia terus aku gak bisa ngelupain. Yang belum bisa aku buang ini sakit hatiku atas segala sesuatu yang pernah dilakukan ke aku. Ini yang sulit. Ngelihat kelakuannya dengan perbuatannya, dengan balasan apa yang udah kita lakukan ke kita, dan itu tuh sangat bertolak belakang. Ya, aku pernah pacaran dengan orang seperti itu loh teman-teman. Sehari ngaku depresi, sehari ngaku lupa ingatan, sehari ngaku sakit A sakit B, sehari lagi beda lagi. Sumpah demi Allah tapi diingkari. Itu tuh udah berkali-kali. Dan yang terakhir ini yang paling parah menurut aku. Karena lebih psycho dari semuanya. Oke, psychonya tuh nggak macam-macam dengan bertingkah yang macam-macam atau ibarat kata dia punya kebiasaan buruk, tidak, tapi dengan sifatnya. Ya, Senin ngakunya aku janji demi Allah bla 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 bla. Selasa udah beda lagi. Pernah nggak kalian ngadepin orang kayak gitu? Dan itu tuh Masya Allah, ini orang apa ya maunya? Dan berkali-kali aku bodoh dengan titik yang sama. Aku pernah ngalamin itu. Dan jujur sampai detik ini, apakah aku bisa lupakan orangnya? Aku bisa melupakan orangnya. Aku bisa melepas orangnya. Aku bisa melepas segala sesuatu yang berhubungan dengan dia. Tetapi
sakit atas apa yang sudah pernah dia perbuat ke aku, atau balasan dari apa yang pernah dilakukan ke aku, itu nggak bisa aku lupain. Dia orang satu-satunya yang bilang aku kelainan jiwa. Dia orang satu-satunya pernah mengatakan itu. Menurut aku, dia tidak menyadari, oke, aku ketika berbicara, aku tuh bisa, maaf ya, kebun binatang keluar semua kalau aku udah marah. Mama segala macam. Menurut dia katanya itu menyakitkan. Ya aku tahu, ada sebagian orang merasa sakit hati ketika dikata-katain. Tapi, buat aku, mendingan kamu pukul, mendingan kamu katain aku binatang, mendingan katain aku ayam, bebek atau apa. Dasar kamu bebek, dasar kamu ayam, misalnya gitu. Aku lebih baik dikata-katain dengan bahasa kasar, kemudian dipukul sekalian, daripada dikata-katain sesuatu yang mengajak psikis, dan sampai detik ini aku belum bisa lupa. Dia udah tahu aku punya kemampuan kayak gini. Dia udah tahu aku punya kelebihan, bisa melihat jin, susah tidur dan lain sebagainya. Dia udah tahu. Sebagai seorang pacar, harusnya dia mengerti, oh iya, resiko punya pacar begini ya begini, kondisinya begini, seharusnya. Tapi dengan lantangnya dia bilang, lama-lama kok gue jijik ya, lama-lama gue geli deh. Lu kelainan ya? Nah, kelainan jiwa coy, dengan kebiasaan yang sering aku lakuin. Nah, hal-hal itu yang belum bisa aku lupain sampai sekarang. Dan maaf ya, aku memaafkan dengan lapang hati, dengan lapang dada. Aku semua sudah aku lepaskan, sudah aku pasrahkan sama Allah. Aku yakin dan percaya mungkin ini karma dari apa yang pernah aku berbuat di masa lalu. Dan aku yakini saja ketika, oke, hal yang aku hadapi sekarang adalah karma dari apa yang pernah aku berbuat di masa lalu mungkin. Dan aku sudah ngerasain balasannya. Berarti aku harus dapat yang indah dong setelah ini. Berarti aku dapat hadiah yang indah dong setelah kesakitan yang aku rasain. Nah, ini hal-hal yang memang harus kita pahami. Dan aku sudah ikhlas, tapi mohon maaf, sakit hatinya ataupun rasa sakit ketika ya begini, mohon maaf, aku tidak merasa melakukan hal yang fatal. Menurutku, aku tidak pernah melakukan hal yang dia lakukan di belakangku, ya, tapi dia melakukan itu. Menurutku gitu. Jadi kayak, iya yo, simpelnya adalah, gue kan gak jahat-jahat banget sama lu gitu loh. Kenapa sih lu jahat sama gue? Ya teman-teman, jadi itu hal yang apa ya, hal yang belum bisa aku lupain. Kalau orangnya mungkin bisa kita buang, bisa kita lepas, kenangan-kenangan baik sangat bisa kita lepas. Tapi rasa sakit ini yang agak sulit. Dan aku semenjak merasa kayak depresi ini teman-teman, dan aku didiagnosa depresi dan aku masih mengkonsumsi obat depresi. Ini kayak yang tiba-tiba bisa moody. Aku tuh jadi orang yang moody akhirnya, yang tiba-tiba pengen diem, tiba-tiba gak mau ada orang, tiba-tiba kayak, kalau dulu kan moodiku tuh hanya beberapa hari, kemudian sebulan mungkin seminggu aku sehari tuh aku pengen diem sendiri. Ini tuh hampir beberapa detik bisa berubah-berubah. Aku ngerasa kayak ada yang aneh di tubuhku sendiri, jujur. Jadi kayak yang tau-tau tutup pintu, gak mau buka pintu, tau-tau di rumah aja, tau-tau teman-teman ngajak jalan, yuk kita jalan daripada lu bete di rumah. Enggak, gue di rumah aja. Tiba-tiba gue pengen diem, tiba-tiba gue nangis, tiba-tiba gue ketawa. Jadi gimana ya teman-teman, ngerasa kayak lebih digembleng banget gitu loh sama Allah. Jadi aku ngerasa kayak tubuhku tuh kayak lagi dihajar mati-matian. Tapi sekali lagi bukan berarti aku gak bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan ke aku gitu ya. Aku sangat bersyukur, dan aku sih hanya pasrahkan sama Allah soal sakit hati, soal sakit ini sakit itu, netizen, kemudian keadaan sekarang. Udah, aku cuma bisa pasrah sama Allah. Dengan segala kondisinya aku pasrahkan semuanya sama Allah. Dan ya udahlah, haknya Gusti Allah gitu aja. Karena buat aku kalau apa ya, kita mau balas yang jahat dengan kejahatan, orang mukul kita balas mukul, tuh buat aku bukan aku. Walaupun sakit, walaupun nangis, aku mendingan nangis deh gak apa-apa, mendingan sakit deh gak apa-apa. Walaupun ujung-ujungnya gak bisa ngelupain sakitnya gitu loh. Nah ini hal-hal yang masih bisa aku, ya Allah, ini orang bukan hanya mantanku, mohon maaf ya, mantan orang-orang yang pernah menyakiti kalian. Mantan suami kah, mantan istri, mantan teman, mantan pacar, dan lain sebagainya. Bahkan keluarga yang pernah nyakitin, sampai sekarang masih aku ingat. Kalau kalian gimana?
Teman-teman gimana? Coba klik kolom komentar, kita sharing bareng-bareng. Kira-kira pernah nggak ada dari kalian yang pernah? Kadang-kadang aku gini doang sih, ya Allah, lu mau nyari apa sih? Kalau kita balas dengan kondisi kita juga galak sama dia, kita balas sakit hatinya, kita sama dong sama dia. Makanya aku lebih gini, ya Allah, ya udahlah, ya Allah, aku yakin dan percaya semua ada karmanya masing-masing, semua tuh kayak ada batasannya masing-masing, ada kehendaknya masing-masing. Jadi aku lebih mempercayai bahwa memang Allah akan mempersiapkan segala sesuatu yang baik untuk yang baik. Dan semua yang sekarang lagi dijadikan proses untuk kita, itu adalah sebuah pembelajaran yang baik, dimanfaatkan untuk sesuatu yang baik. Ya teman-teman, jadi gak tahu kenapa tiba-tiba pengen bahas ini. Padahal tadi awalnya gak mau bahas ini loh aku. Awalnya gak mau bahas ini, tapi sekali lagi untuk orang-orang yang mungkin pernah merasa disakiti, pernah diselingkuhi atau disakiti KDRT, mantan suami, mantan istri, atau masa lalu kalian yang menyakiti yang sampai sekarang belum bisa dilupakan, kalau menurut aku itu wajar. Jadi kamu jangan ngerasa kayak yang, kalau buat aku gini, jangan terlalu insecure dengan apa yang kalian rasain sekarang. Kalau emang betul-betul ada yang serius ya dicari tahu, lanjut gak apa-apa, karena kan ya kamu butuh orang gitu loh. Kita ini makhluk sosial, kita tetap butuh orang lain. Meskipun 1-2 tahun mungkin masih belum bisa ngelupain sakitnya, masih trauma, tapi ya tahun ketiga, keempat kamu harus bisa move on. Dan Mas Tulus juga sama, kalau berpikir untuk kembali ke orang yang sama tuh udah gak mungkin. Gak bisa. Kembali ke orang yang sama itu buat Mas Tulus gak mungkin, karena ada banyak hal yang gak bisa aku ceritain di sini, dan itu tuh udah gak mungkin. Tabiat, sifat itu gak bisa diganggu gugat lagi. Oke, aku juga punya sifat jelek, tapi dia lebih buruk kalau menurut aku, karena depresi lah, ngaku sakit lah, ngaku ini, ngaku itu, dan itu tuh buat aku psycho, udah di luar batas ya. Jadi kayak udah nggak bisa diperjuangkan lagi. Cuma ya itu tadi, aku kalau minta sama Allah ya minta sakitnya dihilangkan, pelan-pelan pasti bisa lupa kok ya. Seiring khususnya sih dengan adanya teman baru, orang-orang baru, kayaknya lama-lama bisa lupa sih kayaknya ya. Jadi kita harus belajar membuka hati juga, memaafkan, tetap dimaafkan. Kalau sakit hatinya belum bisa lupa ya nggak apa-apa, itu manusiawi. Jadi jangan terlalu dipaksa, tapi tetap dengan pikirkan tubuhmu. Jangan mentang-mentang terus sakit hati karena mungkin pernah dipukul, mungkin pernah disakitin suami atau istri, tapi kemudian kamu berpacu dengan satu titik saja. Itu jangan, itu nggak bagus ya. Nanti kita malah jadi kotor sendiri. Contohnya kayak Mas Tulus sekarang lah jadi korbannya sendiri. Kayak aku jadi depresi habis-habisan ya gara-gara banyak yang aku pikirin. Kemudian biasanya aku punya teman sharing, biasanya punya teman yang telepon setiap malam bisa nemenin tidur. Sekarang udah nggak ada, jadi kayak sepi, kayak yang sendiri gitu loh. Jomblo itu nggak enak, karena kita nggak ada teman sharing. Dan aku tipenya adalah, aku tipe orang, oke, aku bisa bikin orang ketawa, aku bisa bikin orang cengenges dengan lontaran celotehku. Tapi di sisi lain, aku nih tipe orang yang tertutup. Aku nggak suka bagi omongan ke orang-orang. Aku lagi sedih, aku lagi seneng. Aku cuma bisa ngungkapin lewat kata-kata, dengan apa yang aku tulis, cuman kayak gitu-gitu doang. Selebihnya kalau aku lagi sedih, aku masalah sama dia, aku nggak bisa kayak gitu. Jadi aku hanya cerita dengan orang terdekat. Atau mungkin aku nangis, gitu-gitu doang. Aku lebih cenderung ke situ sih. Aku nggak ngerti kenapa pribadiku seperti ini, tapi ya gitulah. Kalau emang Allah akan kasih rezeki dengan jodoh yang baik lagi, aku mintanya ya yang bisa nerima aku apa adanya. Intinya dengan segala kekuranganku, dengan segala sifatku, dan juga hal-hal yang aku rasain sekarang ya. Dan khususnya bisa membantu aku lupa dengan rasa sakitku terhadap masa lalu. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Semoga Cermal hari ini bisa jadi teman tidur. Aku mengucapkan terima kasih banyak buat kalian selalu support aku. Makasih. Aku jujur sih ngerasa kayak, aduh teman-teman ini baik-baik banget sih. Oke, banyak yang jahat sama aku, tapi banyak juga yang baik sama aku. Ada yang sharing. Aku inget Mbak atau Mas kemarin yang sharing, kasih alam buku, kemudian kasih link YouTube, aku suruh simak ini, suruh simak itu. Kemudian ada beberapa yang sharing, Mas terus gak sendiri kok, aku juga ngalamin hal yang sama. Dan ya sedikit lebih kuat sih sekarang. Kayak sekarang tuh kayak mulai yang oke, lu harus melangkah ke depan Tulus kalau posisi lu dengan yang sama. Karena menurut aku begini, ketika aku terpuruk karena seseorang sekalipun ya, mantanku pasti cuma begini doang, tepuk tangan, ketawa dengan kondisiku yang sekarang. Jadi kayak, aduh seneng dong dia ngeliat aku terpuruk ya kan gitu. Nah di situ aku banyak belajar juga untuk janganlah Tulus, kamu jangan terpuruk dah hanya gara kamu pernah sakitin mantan. Kamu harus bisa lebih berdiri lagi sekarang. Nah aku berharap mbak-mbak, mas-mas yang nyimak video ini,
yang mungkin pernah mengalami masa lalu dengan gak baik, terus belum bisa dilupakan sakitnya loh ya, bukan orangnya tapi sakitnya belum bisa dilupakan. Aku berharap mudah-mudahan kita sama-sama Allah lebur rasa sakitnya dan dilupakan, kemudian diganti dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik. Aku berharap sih itu ya. Amin. Terima kasih banyak orang baik. Nggak sadar aku ngoceh udah 40 menit loh ini. Thank you, terima kasih banyak. Mohon maaf, aku nggak maksud menggurui, tapi kita sama-sama belajar aja di sini. Aku pengen ngoceh aja, nggak jelas judulnya apa, kemudian apa. Aku nggak ngerti mau dikasih judul apa, tapi intinya semoga ada perbaikan di badanku sendiri. Aku minta sama Allah mudah-mudahan aku selalu jadi berkat buat orang-orang di sekitarku, bermanfaat buat orang-orang di sekitarku. Jadi sama halnya dengan kita, berbagi bukan hanya dengan uang, tapi dengan apa yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik, berprasangka baik terhadap orang. Intinya di situ. Aku pengen jadi manfaat buat orang banyak. Intinya di situ. Bahkan kepada orang yang pernah kita sakitin sekalipun. Kalau toh dia orang yang pernah nyakitin kita tapi sekarang menjadi lebih baik, ya setidaknya Allah jadikan kita jadi berkat buat orang tadi kan. Kita jadi manfaat juga buat dia. Atau sebelumnya walaupun sekarang dia udah gak ingat sama kita, walaupun sekarang dia udah jijik sama kita sekalipun, tapi kan dulu kita pernah jadi berkat buat dia. Nah inilah waktunya kita tuh jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, jadi manfaat buat orang-orang di sekitar kita. Ya teman-teman, selamat istirahat, sudah mulai beristirahat. Yang masih kerja lembur, selamat kerja, semangat. Yang lagi sedih, lagi bahagia, jangan lupa ucapkan alhamdulillah juga innalillah. Kemudian yang mau nangis, kalau emang lagi ada beban pikiran, keluarkan, luapkan, jangan ditahan ya. Oke, tidak menyembuhkan, tapi setidaknya itu mengurangi, memberikan efek lega di tubuh kamu ya. Terima kasih banyak orang baik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Selamat beristirahat untuk yang sudah mulai beristirahat. Semoga mimpi indah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Mimpi indah ya.